Selamat sore Pak Sumanto Al-Qurtubi, terima kasih sudah berkenan bersama dengan Rumah Kebangsaan. Hari ini kita akan tapping terkait dengan kegiatan Rumah Kebangsaan selama Ramadan. Jadi ini kita tapping karena Pak Sumanto posisinya tidak di Jakarta tapi ada di Saudi. Nah, mungkin kita langsung ya Pak ya. Wah, iya, silakan, Mbak. Siap. Nah, ini kalau kita bicara soal relasi antara manusia, agama, kemudian Tuhan, ini kan kita sering kali itu dibenturkan gitu. Nah, ini Pak Sumanto, saya ingat Bapak pernah menulis tentang relasi antara agama, manusia dan Tuhan. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri, Pak Sumanto sendiri, seperti apa sih Pak relasinya gitu? Apakah bisa ini berjalan beriringan gitu ya? Karena kalau di Indonesia kita ngelihat ini sering dibenturkan ya terutama antara agama dengan uh, budaya kita. Kita harus melihat dari sudut pandang mana dulu kita akan memulai pembicaraan. Jadi karena kalau dari perspektif religious studies itu tentu saja religious studies itu termasuk di dalamnya tentu saja Islamic studies, Christian studies, segala macam itu. Tentu saja akan cukup berbeda pandangan dari perspektif ilmu sosial misalnya, karena dari aspek ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi itu sudah jelas memiliki posisi yang cukup berlainan dalam melihat fenomena keagamaan dan relasi tentang ketuhanan dan seterusnya. Jadi kalau kita misalnya begini, kalau kita menjawab dari sudut pandang ilmu sosial seperti saya backgroundnya dari antropologi, sosiologi misalnya, tentu kami akan mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan itu, kalau bicara tentang Tuhan ya, itu bagian dari sebuah konstruksi yang dilakukan oleh manusia terhadap supernatural being, itu adalah konstruksi manusia terhadap sesuatu yang dianggap supranatural karena manusia memiliki keterbatasan untuk menggambarkan apa itu yang disebut dengan supernatural being. Jadi dalam bahasan ilmu antropologi itu misalnya ada konsep Tuhan itu dibedakan menjadi konsep Tuhan yang disebut dengan natural God, misalnya Tuhan alam itu yang dimaksud adalah, itu hanya istilah saja, bukan nama definitif, maksudnya itu hanya istilah tentang untuk menggambarkan manusia tentang sesuatu kekuatan supernatural yang ada di alam raya ini, sehingga yang tidak ada siapapun orang pun yang bisa mendefinisikan secara detail tentang eksistensi Tuhan itu, natural God itu. Nah, kategori yang kedua disebut dengan cultural God. Cultural God itu Tuhan kebudayaan, Tuhan budaya, maksudnya ketuhanan untuk konsep Tuhan yang diderivasi dari pengalaman atau pemikiran manusia terhadap apa yang mereka sebut sebagai penguasa alam itu tadi. Nah, apa perbedaan natural God dan cultural God itu? Perbedaannya adalah sebetulnya kalau natural God itu tentu saja kita tidak mengerti tentang pertama ada tidaknya mengerti tentang
seperti apa bentuknya dan seterusnya kan, tapi apa namanya tidak ada orang yang tahu apa atau siapa nama yang sebenarnya dari natural God itu. Tapi kalau cultural God kita semua tahu ada ribuan nama itu, ada yang menyebut Yahweh, ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut apa aja, Tuang Matua dan seterusnya, banyak nama-nama yang ada. Masing-masing kelompok suku, masing-masing agama memiliki nama-nama Tuhan yang beraneka ragam jumlahnya, dan itu sebetulnya disebut sebagai cultural God atau Tuhan budaya, dalam pengertian bahwa Tuhan-Tuhan itu, nama-nama itu sebetulnya dibuat, diciptakan oleh manusia sesuai dengan pengalaman mereka, sesuai dengan konteks sosio kultural atau geokultural di mana mereka tinggal dan seterusnya. Misalnya, karena itu kenapa nama-namanya itu berbeda-beda dari satu kelompok agama ke agama lain, satu kelompok suku ke suku yang lain gitu. Karena itu dan bahasanya pun berbeda-beda dari satu yang lain, karena itu sangat terbatas, dengan sangat dibatasi oleh geokultural di mana kelompok-kelompok itu tinggal dan berada. Lalu itu yang disebut biasanya sebagai Tuhan budaya itu, nama-nama itu. Nah, bagaimana kalau saya sebagai antropolog melihat fenomena ketuhanan dan keagamaan dalam konteks ilmu-ilmu antropologi atau ilmu sosial secara umum? Sebetulnya saya sering mengajar di kelas misalnya bahwa kebutuhan terhadap Tuhan, terhadap sesuatu yang bersifat yang kemudian disebut dengan agama, itu sebetulnya muncul belakangan. Bukan awalnya sebetulnya bukan dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, kalau kita melihat sejarah itu kan sebetulnya ada tiga ya. Satu, kebutuhan tentang makan, yaitu food, karena itu sangat real saja. Jadi orang tanpa makan akan bisa mati. Yang kedua adalah drinkable water, air yang bisa diminum. Karena itu jelas, karena tanpa itu manusia juga akan meninggal. Dan kebutuhan mendasar yang ketiga adalah shelter. Shelter itu bisa tempat tinggal. Nah, tanpa itu pun manusia akan susah untuk survive, untuk hidup. Karena itu sejak zaman dahulu kala, nenek moyang kita selalu melihat tiga itu sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan mereka, yaitu mencari makanan, mencari minuman, dan mencari tempat tinggal untuk hidup. Tempat tinggal itu, shelter itu bisa gua-gua, bisa apa saja, yang penting tempat tinggal untuk menghindari dari cuaca yang buruk, atau menghindari dari serbuan binatang buas dan seterusnya. Jadi tiga itu yang paling fundamental dalam amatan ilmu antropologi, itu yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Jadi bukan sistem agama, bukan sistem politik, bukan sistem ekonomi, bukan tradisi, bukan apa-apa yang lain, tapi itu. Kenapa begitu? Karena orang bisa hidup tanpa agama, bisa survive tanpa agama. Orang bisa survive tanpa sistem ekonomi. Orang bisa survive tanpa sistem politik dan seterusnya. Tapi siapa yang bisa survive tanpa makanan? Siapa yang bisa survive tanpa drinkable water? Dan siapa yang bisa hidup tahan lama tanpa shelter? Logiknya gitu aja, reasoningnya begitu aja, sangat sederhana. Nah, setelah manusia itu berkembang, dan kemudian semakin populasi semakin bertambah, kemudian mereka mulai memikirkan hal-hal yang lain, bagaimana mengelola natural sources yang baik, maka jadilah sistem ekonomi, apapun sistem perekonomian itu yang terjadi di masyarakat, berbeda-beda satu sama lain, bagaimana mengelola sumber-sumber alam itu, mengelola makanan dan seterusnya supaya bisa bertahan lama dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengelola
kelompok-kelompok yang banyak itu supaya bisa hidup sesuai dengan tatanan, maka muncullah sistem politik, begitu kan. Nah, dari situ kemudian orang kemudian berpikir lagi ini bagaimana untuk mengatasi hal-hal yang tidak bisa mereka atasi. Misalnya ketika melihat sakit, bencana, apa mereka bingung mengatasinya itu. Maka muncullah sistem agama. Jadi awalnya sebetulnya munculnya hal-hal sistem agama, politik, ekonomi itu sebetulnya belakangan setelah tiga yang saya sebutkan tadi itu dilakukan oleh umat manusia. Jadi runtutannya begitu. Jadi sistem agama muncul dalam sistem kepercayaan itu muncul atau dipraktekkan oleh masyarakat manusia karena satu, mereka tidak bisa mengatasi hal-hal yang tidak bisa mereka atasi, seperti sakit misalnya. Gimana cara mengatasi sakit? Dokter belum ada, medical belum ada, apa belum ada, maka mereka pernah berpikiran apakah ini ada sesuatu di luar kekuatan manusia yang menyebabkan mereka sakit dan seterusnya, dan proses berpikir itu terus menerus berjalan karena ada banyak dalam kehidupan manusia itu yang tidak bisa mereka selesaikan dengan kasat mata misalnya. Karena itu mereka mulai berpikir sesuatu yang di luar kasat mata. Disitulah maka mulai muncul sistem kepercayaan atau belief system ya kalau dalam antropologi. Nah, sistem kepercayaan itu bentuknya bisa agama, bisa magic, bisa apa aja. Magic dan agama kan sebetulnya kurang lebih memiliki kesamaan meskipun ada perbedaan ya, sama-sama. Jadi berbagai macam hal yang tidak bisa diatasi oleh manusia itu kemudian muncul sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mengatasi hal yang awalnya dimaksudkan untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya tidak kasat mata. Nah, karena itulah muncul religion, agama, muncul magic, muncul sorcery misalnya, atau witchcraft misalnya. Itu sama sebetulnya, sama dalam pengertian berkaitan dengan dunia gaib. Itu. Jadi sama dalam pengertian itu, maksudnya bukan sama dalam yang lain, tapi sama dalam pengertian sama-sama ngurusi hal-hal yang sifatnya gaib. Awalnya itu supernatural forces itu. Jadi yang spiritual tadi juga ya Pak ya? Ya itu semuanya itu. Jadi, agama bukan satu-satunya loh. Salah satunya iya, tapi ada di sana ada magic, ada sorcery, ada witchcraft. Ada perbedaan-perbedaan itu, sorcery, witchcraft, magic itu apa. Tapi perbedaan itu di antara, meskipun ada banyak perbedaan di antara empat itu, tapi juga memiliki kesamaan, yaitu berkaitan dengan dunia spiritual, dunia supranatural, seperti itu yang mereka tidak bisa mengatasi. Kemudian mereka menggunakan berbagai macam effort untuk mengatasi hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan. Nah, buat kelompok, tapi sebetulnya kelompok magician dan kelompok tokoh agama itu sebenarnya sama. Sama, maksudnya begini, sama tapi beda, sama tapi beda. Maksudnya gini loh, jangan salah paham. Maksudnya begini, maksudnya magician itu, perbedaan magic dan agama itu misalnya gini Mbak, misalnya ya sama-sama berusaha untuk mengatasi sesuatu yang tidak bisa mereka selesaikan secara kasat mata, gitu kan? Tidak bisa mereka ini. Nah, karena itu mereka menggunakan berbagai macam cara-cara di luar nalar mungkin ya. Menggunakan untuk dealing with problem semacam itu. Nah, perbedaannya kalau agama biasanya mereka menggunakan medium tertentu seperti ada ritual kayak sembahyang doanya kemudian menggunakan cara-cara pengorbanan, sacrifice itu umum itu. Misalnya korban nyembelih kambing atau apa atau itu contoh dari korban. Jadi mereka biasanya pakai itu. Nah, doa-doa bentuk-bentuk pengorbanan itu sudah sangat tua sekali usianya, dan itu dipakai dalam rangka satu untuk merayu
natural God tadi, Tuhan alam tadi, supaya tidak menurunkan penyakit, supaya ini tujuannya nih, supaya tidak menurunkan bencana, supaya bisa menyuburkan alam dan seterusnya. Jadi dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan medium pengorbanan hewan, biasanya dalam hewan-hewan itu dipakai dalam konteks untuk itu merayu atau menyuap lah, menyuap Tuhan supaya tidak menurunkan bencana satu sisi, tapi sisi lain juga supaya bisa membuat alam itu subur sehingga mereka bisa hidup, panennya jalan, binatang-binatangnya banyak, seperti itu. Tujuannya itu untuk merayu, untuk menyuap Tuhan. Tetapi di pihak kalau magic kan tidak pakai itu, magic tidak pakai pengorbanan, magic tidak pakai medium-medium yang tertentu seperti agama. Agama punya ritual-ritual yang sifatnya sangat pasti, ya misalnya sembahyang 5 kali atau ke gereja, kebaktian apa. Jadi pasti jelas. Magic kan nggak ada itu. Magic kan lu harus ritualnya harus 5 kali sehari gitu kan, nggak ada di magic. Nggak ada, ya. nggak ada. Tapi perbedaan-perbedaan itu ya perbedaan aja. Tapi tujuannya kan sebetulnya sama, bagaimana menyelesaikan problem yang tidak bisa mereka selesaikan secara yang kasat mata sehari Senin itu, sehingga menggunakan cara-cara irasional dalam tanda petik untuk menyelesaikan problem yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tapi intinya sebetulnya sama-sama dalam pengertian berhubungan dengan supernatural forces, kekuatan-kekuatan supranatural. Nah, itu inti dari agama. Sebetulnya awalnya itu adalah itu untuk bagaimana hidup manusia itu bisa berdialog, bisa berusaha untuk mendekati terhadap apa yang mereka asumsikan sebagai supernatural forces itu. Nah, itu awal mula munculnya agama. Awalnya sebetulnya tidak terorganisir, tapi kemudian terorganisir, ya. Organized religion itu kan sebuah proses yang sangat panjang, tapi awalnya sebetulnya sangat simpel seperti itu. Kalau kita melihat sejarah-sejarah tentang agama, antropologi agama dan seterusnya, awalnya sebetulnya sangat simpel. Nah, kemudian bisa menjadi kompleks karena semakin tumbuhnya masyarakat, semakin berkembang, semakin banyak, kemudian muncul sistem politik, pemerintahan, kemudian saling membuat agama itu kemudian semakin kompleks karena disatukan dengan politik, dengan ekonomi dan seterusnya. Tapi awalnya sebetulnya hanya itu. Yang karena itu kita sebut belief system itu kan sebetulnya karena itu berkaitan dengan supernatural forces. Itu jadi itu. Dan kemudian bisa berkembangkan belakangan aja setelah perkembangan ini itu. Gitu Mbak, kira-kira. Nah, tapi kan kalau sekarang kita lihat ini, kalau misalnya tadi secara antropologi gitu ya, ini kan sebenarnya budaya, tradisi itu muncul lebih dahulu ketimbang agama gitu ya Pak ya. Tapi sekarang kenapa justru terjadi yang namanya agama dengan budaya itu dibenturkan gitu. Jadi kadang-kadang misalnya sekarang cara berpakaian gitu ya, ini selalu dibenturkan nih. Ini tidak, pakaian seperti ini tidak muslimah, atau misalnya ini tidak sesuai dengan Indonesia yang religius gitu. Jadi akhirnya dikorbankan nih apa yang sudah kita punya gitu ya, terutama untuk Indonesia, kita punya keragaman budaya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi nih kalau menurut Pak Sumanto? Ya, itu sebetulnya ada perbedaan mendasar antara tradisi, budaya, dan agama itu kalau dibilang dari sudut pandang ilmu sosial. Saya tulis di buku Agama, Tradisi dan Kepercayaan, agama dan kepercayaan, tradisi dan kebudayaan, bisa di-download di
website Nusantara Institute itu. Begini, munculnya kontradiksi-kontradiksi praktek di antara masyarakat itu karena perbedaan. Pertama tentu saja bermula dari perbedaan kita dalam memandang apakah karena banyak dari kita itu yang membedakan secara ekstrim mana wilayah tradisi dan budaya dan mana wilayah agama gitu kan. Perbedaan itu bermula dari itu. Jadi agama dianggap sesuatu yang sakral, satu, budaya tidak, sesuatu yang profan. Agama dianggap sebagai turun dari langit, dari Tuhan, gitu kan. Tradisi budaya itu ciptaan manusia, gitu kan. Terjadinya dikotomi membedakan mana wilayah agama dan mana wilayah budaya itu yang kemudian sering terjadi benturan di di masyarakat. Banyak masyarakat yang tentu saja buat orang yang membedakan itu mereka akan memilih agama daripada kebudayaan karena buat mereka itu ya karena kalau mengikuti agama kita bisa selamat di akhirat, dunia akhirat gitu kan. Kalau kebudayaan apa yang bisa menjamin mereka selamat di akhirat misalnya dan seterusnya. Itu aja sebetulnya, sesimpel itu sebetulnya. Kenapa mereka begitu ngotot itu agama kok, ini bukan budaya. Nah, itu boleh budaya. Kenapa kita harus ngotot memperjuangkan budaya? Padahal itu kan kalau kita mati kan nggak dibawa mati, dibawa mati kan agama gitu kan. Itu kan simpel itu. Karena itu kenapa mereka memperdebatkan, mericuhkan soal busana, mericuhkan soal ya apa aja, musik, tentang yang lain-lain lah, apa aja yang karena itu dianggap sebagai wilayah kebudayaan, bukan wilayah keagamaan. Tapi sebetulnya sikap seperti itu sebetulnya juga setiap agama menyikapi secara berbeda-beda. Tidak sama sebetulnya. Jadi misalnya gini Mbak, misalnya saya melihat tradisi praktek, misalnya praktek poligami, lebih tepatnya poligini, sebenarnya poligini itu suami yang punya banyak istri, berapa istri lah poligini. Kalau poligami itu bisa poligini, bisa poliandri. Poligini itu yang laki-laki punya beberapa istri, poliandri itu tentu saja istri yang punya beberapa suami. Jadi poligami itu konsep umum, bisa lakinya yang punya beberapa istri atau istrinya yang punya beberapa suami. Ya, jadi kalau menyebut poligami nggak tepat sebetulnya, yang tepat poligini. Kalau dalam poligini dalam antropologi itu poligini, itu maksudnya lakinya yang punya beberapa, karena agama kan tidak membolehkan, agama Smith ya maksudnya, tidak ada konsep poliandri, yang ada konsep poligini. Nah itu yang menarik adalah, kenapa yang menarik itu konsep tentang poligini itu berbeda antara misalnya Yahudi dengan Islam. Nah, kalau Kristen kan nggak ada. Kristen susah kalau bicarakan poligini dalam Kristen. Kalau yang clear kan dalam tradisi Yudaisme dan tradisi Islam. Karena nabi-nabi Yahudi juga berpoligami gitu kan. Kita tahu tentang Daud, Sulaiman, sampai Ibrahim dan seterusnya kan mereka. Nah, Muhammad pun kan begitu, Nabi Muhammad. Nah, yang menarik itu adalah orang-orang Yahudi menganggap poligini itu budaya, praktek kebudayaan, karena itu mereka tidak berpoligami. Nah, buat mereka yaitu urusan nabi-nabi terdahulu, urusan mereka, bukan kami. Jadi itu mereka menyikapi itu sebagai sebuah praktek kebudayaan, bukan sebagai bagian dari esensi ajaran agama Yudaisme. Nah itu. Nah, kalau dalam Islam orang-orang menganggap itu bagian
yang mempraktekkan poligami menganggap itu bagian diajarkan apa namanya sebagai bagian dari apa yang diajarkan dalam Islam, karena ada teksnya yang Masna wa Sulasa wa Ruba itu kawin 2, 3, 4 itu, meskipun sebenarnya teks itu kalau dilihat ya boleh, tapi sebetulnya lebih pentingnya sebetulnya 1, bukan 4. Kalau lihat lebih detail lagi sebetulnya yang diinstruksikan sebetulnya 1, karena kekhawatiran tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dan seterusnya. Itu kan yang jadi perdebatan antara kelompok Muslim yang pro poligini dengan kelompok Muslim yang kontra poligini kan di situ. tapi yang menarik itu adalah mereka yang pro itu yang menganggap bahwa praktek poligini itu bagian dari esensi ajaran agama, bukan hanya sekedar praktek Nabi Muhammad, tapi esensi ajaran agama. Dan itu tidak dilakukan dalam konteks Judaisme, itu murni. Nah, karena itu kan rabai-rabai itu kan nggak ada yang poligini dalam Yahudi. Mereka kan nggak ada, mereka kan monogami, bukan tidak mempraktekkan itu. Jadi meskipun kelompok-kelompok konservatif pun saya melihat juga tidak mempraktekkan yang saya tahu ya, tidak mempraktekkan itu karena menganggap itu bukan esensi ajaran Judaisme. Dan itu berbeda dengan Islam. Nah, maksud saya begini, maksud saya umat agama itu berbeda-beda sikap pandangannya sebetulnya dalam menyikapi mana wilayah agama dan mana wilayah kebudayaan, karena berangkat dari situ. Tapi kalau dalam konteks Islam itu yang membuat sulit masyarakat Islam itu, banyak dari mereka itu yang mencampur adukkan tentang agama dengan kebudayaan dan menganggap semua itu bagian dari apa namanya ajaran-ajaran keislaman fundamental. Jadi misalnya begini, ini kesini sebenarnya karena kalau dalam amatan saya ya cuma perbedaan sikap, persepsi, pandangan saja, pandangan dan praktek pemikiran gitu aja sebetulnya. Jadi akar masalahnya itu misalnya gini, teks dalam sini misalnya tentang busana ya, tentang busana misalnya yang tersirat di dalam teks itu kan sebetulnya tentang perintah untuk menutup aurat, misalnya Islam itu kan yang sering banyak dibicarakan untuk aurat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tentu saja itu kan aurat itu apa, batasannya apa, menutupnya pakai apa, nah, gitu itu kan tidak sampai kepikiran seperti itu. Tetapi dalam masyarakat, sebagian masyarakat, dan semuanya sebagian masyarakat Islam menganggap apa namanya, bukan hanya perintahnya menutup itu, tapi juga busananya itu pun juga penting untuk Nah itu yang sering saya kritik di mana-mana. Memang ada dalam Al-Quran, dalam teks-teks hadis dan sebagainya itu yang secara eksplisit harus berbusana seperti ini, seperti itu dalam rangka untuk menutup aurat, kan tidak ada yang secara eksplisit itu. Nah, kenapa harus berbusana seperti ini dan seperti itu? Jadi kasarnya gini, kenapa kalau orang menutup aurat pakai kebaya kok dianggap tidak Islami daripada menutup aurat pakai abaya? Simpelnya begitu simpelnya. Karena buat mereka bukan hanya pakaiannya, tapi jenis pakaiannya pun dianggap sebagai bagian dari agama, doktrin agama. Nah itu yang saya sering kritik secara tajam di mana-mana itu, karena tidak bisa membedakan produk kebudayaan dengan apa yang mereka sebut sebagai ajaran keagamaan. Jadi ajarannya kan untuk aurat. Nah produk budayanya bisa, pakaian itu bisa macam-macam. Masa disuruh pakai hitam-hitam semua, maka disuruh pakai itu semua. Bahkan hitam-hitam pun kan sebetulnya bukan tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa harus menutup pakai hitam-hitam, harus apa? Kan sebenarnya tidak ada. Itu kan bagian dari produk-produk praktek-praktek yang ada di masyarakat, dikaitkan dengan geokultural tertentu dan sebagainya. Itu kan, jadi kalau pakaian hitam-hitam itu misalnya dalam sini ya misalnya itu dianggap oleh kelompok-kelompok yang paling konservatif itu dianggap sebagai yang paling mendekati untuk menutup aurat itu adalah hitam.
warna hitam. Jadi mereka menganggap kenapa mereka berbusana hitam, kelompok-kelompok seperti Salafi, Wahabi itu yang paling getol mempromosikan busana warna hitam. Itu karena buat mereka warna hitam itu yang paling mendekati perintah tentang menutup aurat itu. Karena bagi mereka warna hitam, kalau pakai warna hitam nggak kelihatan lekuk-lekuk tubuh perempuan apa itu kan nggak kelihatan kalau dibanding warna-warna yang lain. Itu maksudnya. Makanya kalau tujuannya menutup aurat, yang paling bagus pakai hitam itu karena nggak kelihatan. Ya, menurut mereka itu yang paling mendekati. Jadi sebetulnya itu kan tafsir ya. Tafsir atas sebuah teks-teks tertentu gitu, tafsir praktek tertentu. Nah kalau misalnya warna yang lain yang kemudian tidak kelihatan kan tidak apa-apa juga, kenapa harus dipermasalahkan? Nah itu kan. Nah maka buat kelompok tertentu bukan hanya perintahnya, tapi juga jenis busananya juga penting. Makanya saya pernah nulis di Kompas, judulnya budaya di Timur Tengah, agama di Indonesia. Karena di sini banyak hal yang sebetulnya dianggap bagian dari kebudayaan biasa di Indonesia disikapi itu bagian dari ajaran normatif keagamaan yang sebetulnya itu yang kemudian itu jadi berbenturan di mana-mana. Akibatnya apa? Akibatnya sangat mondial itu, sangat banyak itu. Misalnya dengan menganggap yang paling Islami itu jilbab gelombor atau abaya hitam dan seterusnya, kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah yaitu tadi menganggap pakaian adat itu enggak Islami, menganggap kebaya yang tidak Islami, menganggap yang lain-lain tidak Islami. Nah itu dampaknya seperti itu, dampaknya karena persepsi berangkat dari pemahaman dan persepsi yang keliru tentang tata busana, tentang busana dan tata busana. Dan itu udah bisa macam-macam seperti itu. Jadi yang menarik adalah dalam konteks Yudaisme. Kenapa saya sering menyebutkan Yudaisme? Karena sebetulnya Islam ini kan banyak kesamaan dengan Yudaisme ya, banyak sekali kesamaannya. Nah yang menarik dalam konteks Yudaisme itu ada kelompok-kelompok konservatif juga memiliki pandangan serupa dengan kelompok konservatif Muslim itu kurang lebih sama dengan kelompok konservatif Yahudi dalam hal busana, tapi tidak dalam hal poligami. Dalam hal busana. Ini kan itu kalau kelompok Haredi Burqa, kemudian kelompok Yahudi Lefstahor, kelompok Yahudi Yaman, dan seterusnya itu mereka juga memiliki pandangan seperti itu. Mereka juga busananya hitam-hitam, pakai cadar, pakai niqab atau dan seterusnya, karena menganggap itu bukan hanya busana, jenis busana itu juga termasuk dari syariat Yahudi kalau menurut mereka ya. Kalau kita menganggap yang Muslim menganggap Salafi menganggap syariat Islam, mereka menganggap itu syariat Yahudi dan seterusnya. Sebetulnya itu muaranya sama-sama tidak bisa membedakan mana wilayah keagamaan dan wilayah ajaran normatif keagamaan dan mana wilayah produk kebudayaan. Nah itu akibatnya jungkir balik seperti itu. Gitu Mbak. Bahkan kalau misalnya kita lihat sekarang nih muncul, kalau tadi kita bicara soal konservatisme yang mungkin di Indonesia ini mulai naik gitu. Sekolah-sekolah misalnya mulai memaksakan penggunaan, terutama sekolah negeri, pemaksaan penggunaan kerudung gitu ya, jilbab bagi anak-anak perempuan gitu kan. Sedangkan ini belum lama muncul nih buku soal adanya perubahan cara berbusana di Arab Saudi gitu. Nah ini kemudian dikaitkan apa yang terjadi di Arab Saudi kok ini berbeda dengan Indonesia yang semakin justru tadi jadi lebih konservatif, orang jadi lebih banyak mengatur soal cara berbusana gitu. Ini kalau dari Pak Sumanto sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Terutama dari kecil itu tadi Pak, sekolah mulai dipaksakan cara berpakaian. Ya itu
Itu kan dampak ekses dari munculnya kelompok-kelompok konservatisme ya konservatif ya memang di mana-mana begitu. Jadi bermula dari sebuah tafsir dan menganggap pemahaman tafsir keagamaan dianggap sebagai agama itu sendiri, maka dari situ kemudian mulailah pemaksaan di mana-mana dan seterusnya karena ada asumsi seperti itu. Masyarakat itu tidak bisa dalam banyak hal ya, bukan hanya tidak bisa membedakan antara agama dan kebudayaan, tetapi tidak bisa membedakan mana doktrin ajaran agama dan mana tafsir agama. Kebanyakan yang dilakukan sebetulnya mereka menjalankan tafsir agama sebetulnya, tapi bukan menjalankan agama. Kalau misalnya begini ya, secara simpelnya misalnya seandainya tentang jilbab atau hijab itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat esensial dalam ajaran-ajaran keislaman, tetapi kenapa faktanya misalnya banyak sekali kelompok-kelompok keislaman yang tidak yang menganggap dan mempraktekkan yang menganggap bahwa itu tidak bagian dari ajaran atau sesuatu yang sangat fundamental dan esensial. Saya sering menyebutkan misalnya kelompok Alawi di Syria, perempuan-perempuan Alawi di Syria yang menganggap menutup kepala perempuan ya untuk perempuan untuk keluar dengan kerudung dan apa itu dianggap tidak penting sehingga perempuan-perempuan muslimah Alawi itu tidak memakai kerudung, tidak memakai jilbab, menutup kepala ya. Itu saya perlu kepala karena menganggap itu tidak sebagai sesuatu ajaran yang sangat fundamental. Bahkan tentang konsep batasan aurat sendiri kan sebetulnya berbeda-beda satu sama lainnya, tidak sama persepsinya mereka tidak sama. Nah, kalau dalam konteks Indonesia itu kan karena keterpengaruhan dari beberapa kelompok konservatif yang disebutkan kelompok militan, itu tepatnya militan konservatif yang kemudian itu berdampak luas di masyarakat. Itu tidak lepas dari pengaruh atau tumbuh berkembangnya dari kelompok-kelompok itu yang sebetulnya fenomena seperti itu kan sebetulnya baru ya kalau dalam konteks Indonesia itu sebetulnya baru. Orang ribut tentang busana syar'i, hijab syar'i, apa syar'i itu kan sebetulnya sesuatu yang sangat baru dalam konteks Indonesia. Kalau dulu kan tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan seperti itu. Pandangan masyarakat pada waktu itu tidak sangat berbeda dengan apa yang kita lihat dan saksikan sekarang ini, karena kalau dulu itu orang tidak begitu memperdulikan perempuan muslimah itu pakai kerudung kayak mau pakai apa kayak sama sekali tidak dipedulikan sebenarnya. Sekarang itu semacam kayak ada semacam teror dalam tanda petik teror publik yang seolah-olah kalau mereka perempuan muslimah tidak memakai itu dianggap outcast lah, dianggap tidak menjadi bagian dari muslim atau muslimah karena dianggap melanggar ajaran Islam fundamental menurut mereka. Jadi seperti itu kalau saya melihatnya sih sebagai dampak dari berkembangnya kelompok Islam militan konservatif yang ada di Indonesia belakangan ini. Kalau misalnya menutup rambut perempuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat fundamental dalam ajaran Islam, tentunya para
ulama-ulama dulu yang ada di Indonesia, para perempuan-perempuan yang juga melakukan itu, tapi ternyata kan kita tidak melihat itu. Sejarah menyatakan bahwa um, fenomena itu sebetulnya muncul hanya belakangan saja dalam konteks Indonesia itu. Mulai muncul misalnya sejak Imam Khomeini berhasil melakukan revolusi di Iran dan kemudian berhasil melakukan menyulap praktek berbusana di kalangan masyarakat Iran, dan kemudian berubah menjadi sebetulnya pakaian yang hitam-hitam itu sebetulnya bukan hanya dipraktekkan kelompok Salafi Wahabi ya, tapi juga kelompok Syiah juga mempraktekkan. Iran, kelompok Syiah konservatif juga melakukan itu, kelompok-kelompok Khomeini juga melakukan itu sama-sama. Jadi bukan hanya dalam tradisi Salafi, Wahabi, Sunni, tapi juga Syiah juga melakukan hal yang seperti itu, khususnya sejak revolusi Imam Khomeini itu. Nah, pengaruh di Indonesia kan sebetulnya sejak itu. Adanya busana berukut itu sebetulnya kalau melihat sejarah baru muncul pada saat itu. Cuma dulu pada masa Pak Harto mereka tidak berkembang secara masif dan tidak berani, karena itu Pak Harto dulu tidak melihat fenomena itu akan sangat berbahaya di Indonesia, karena itu memangkas segala macam yang berbau Imam Khomeini. Dulu di masa Orde Baru itu buku-buku yang berkaitan dengan Imam Khomeini dilarang, kayak buku-buku tulisannya Ali Syariati, kemudian Imam Tabatabai, kemudian Murtado Mutahari dan seterusnya, itu dulu dilarang di masa Orde Baru, karena Pak Harto khawatir dampak revolusi Islam Iran itu akan merembet ke Indonesia dan dibaca oleh kalangan Muslim dan bisa mempengaruhi. Tentunya konteks Pak Harto bukan untuk konteks Pak Harto khawatir kekuasaan itu aja, kekhawatiran kekuasaan runtuh seperti Reza Pahlavi yang runtuh oleh gerakan keagamaan oleh Imam Khomeini, gitu aja sebetulnya. Maka dilarang semua yang berbau Iran, kan dulu dilarang, dan semua yang berbau konservatif pun kan dulu dilarang oleh oleh Pak Harto. Kalau yang dari Sunni, kalau yang dari Wahabi yang di Indonesia biasanya muncul lewat gerakan Dewan Dakwah. Kalau yang Sunni ya, yang kurang lebihnya sama juga dengan yang Syiah dalam konteks konservatismenya, militansinya, dalam konteks mempraktekkan busananya, sama itu antara kelompok Sunni Dewan Dakwah Islam maupun kelompok-kelompok yang pro terhadap Khomeini, itu sebetulnya sama. Nah, untuk masalah berbusana secara ketat itu sebetulnya sudah secara ekstrem sebetulnya mereka yang mulai memperkenalkan di Indonesia itu. Kalau DDI lebih awal, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu lebih awal, 1967 berdirinya. Ya, dulu misalnya diprakarsai oleh Pak Nasir ya, tokoh Masumi yang Muhammad Nasir, tokoh Masumi yang dipinggirkan oleh Bung Karno, sehingga mereka bikin, Pak Nasir kemudian bikin partainya, kan dibekukan oleh Bung Karno. Masumi itu dibekukan tahun 60 kalau nggak salah, dibekukan oleh Bung Karno, dan kemudian untuk mencari kelompok-kelompok supaya bisa eksis, maka bikinlah lembaga itu dengan nama DDI. Kalau DDI itu salah satu dari kelompok-kelompok Sunni yang konservatif, embrionya dari situ. Jadi Sunni lebih awal daripada Syiah kalau dalam konteks Indonesia. Cuma seperti yang saya katakan tadi, tidak berkembang dulu karena Pak Harto tidak suka mereka, itu aja. Pak Harto tidak suka mereka, jadi berbusana berukut tidak berkembang, karena itu mereka bergerak dari bawah secara sembunyi-sembunyi, underground. Mereka bergerak underground, ngumpulin. Nah, dari situlah sebetulnya meskipun dulu itu karena ada kriminalisasi kalau orang-orang busana berukut, karena dianggap mereka tidak cuma mengekspresikan busana, tetapi juga dianggap membawa politisasi yang itu bisa dianggap membahayakan rezim Orde Baru pada waktu itu. Sebetulnya, tapi sama sekali nggak berkembang kan dulu, karena itu kan tidak banyak kita. Kalau muncul bahkan hitam-hitam, langsung dicurigai gitu, langsung di ini ya,
mungkin bisa Iya, ditangkap langsung ya Pak. langsung dikriminalisasi dulu tahun 80-an, dikriminalisasi. Nah, kalau jilbab apa namanya, bukan kerudung ya, kerudung, hijab ya, hijab penutup itu bisa. Kalau kerudung lebih awal, karena itu IAIN itu dulu, kalau lihat foto-foto lama mereka dulu berkerudung mereka, ada yang kerudung, ada yang depannya kebanyakan berkerudung, tapi bukan hijab. Kerudung itu Ya, cuma cuma awalnya ditutupi ya saja ya. iya, kayak Bu Sinta itu, kayak Yeni, Bu Sinta itu, kerudung Mbak itu dulu. Alisa. IAIN dulu kayak gitu. Hmm. Sebelum munculnya agak ketat, pakai hijab yang agak ketat tutup itu juga 1980-an sudah ada sebetulnya. Muncul itu pengaruh dari apa namanya, Al-Azhar, Mesir, salah satunya bisa mengaruh gitu. Tapi itu dulu hanya terbatas di madrasah-madrasah, Mbak. Batas di madrasah, baik itu madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah atau madrasah ibtidaiyah untuk SD. Itu dulu pakainya itu. Yang saya kan alumni madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, dulu teman-teman saya ya pakai itu. Pakai itu. Tapi belum ada itu hanya untuk madrasah, MTS, MA, aliyah gitu. Jadi SMA nggak ada, yang lain-lain nggak ada, hanya terbatas di Kalangan itu saja. Kalangan mereka itu saja. Nah, terus tentu saja kalangan pesantren kan ada pondok putri, yang mereka juga pakai. Jadi terbatas di situ aja, tidak kemana-mana. Jadi kayak jemaah PKK, jemaah apa, perempuan kumpulan ngaji apa, nggak pakai itu. Mereka yang pakainya kerudung biasa, pakai kerudung. Kalau yang di luar madrasah ya pakainya kerudung. Jadi anak-anak pakai kerudung yang perempuan yaitu saat mereka pun pakai pun saat di sekolahan. Aktivitas di sekolah madrasah di sekolahan, di madrasah itu. Setelah pulang mereka ya lain lagi. Terserah mereka. Jadi tidak ada apa namanya, gerakan paksaan, tidak ada secara ini kalau sekarang kan fenomena lain. Jadi yang sekolah-sekolah umum harus diwajibkan pakai itu, pemaksaan. Jadi itu yang apa namanya, yang sering saya tidak setujui. Adanya semacam apa namanya, yaitu pemaksaan terhadap anak-anak untuk menggunakan itu di institusi umum publik yang seharusnya itu tidak boleh itu terjadi. Kalau institusi umum kan macam-macam ya muridnya macam-macam, ya tidak bisa dipaksakan. Kalaupun muslimah pun tidak bisa dipaksakan juga kan, kenapa harus dipaksakan memakai itu kan bagian dari masing-masing, hak masing-masing untuk mengekspresikan berbusana, tidak perlu dipaksa-paksa. Nah, cuma buat mereka itu dianggap penting apa, karena itu mereka. Nah, fenomena yang marak itu baru, saya menangkap baru banget. Mbak Erika itu juga tahu itu baru banget itu. Tahun belakangan itu karena banyak faktor bisa karena semakin terbuka dunia internet, teknologi semakin sehingga banyak pencerama liar ada di mana-mana menyuarakan ini itu semakin banyak, semakin masuk, kemudian itu didukung oleh kelompok-kelompok politik, pemerintah, dan itu semuanya saling berkelindan lah, saling menopang satu sama lain. Itu tidak hanya kelompok agama saja, tapi juga kelompok politik juga ikut bertanggung jawab terhadap itu, karena itu mereka juga punya kepentingan ya dari aspek politik ya. Iya, jadi itu produk dari berbagai macam, dukung sana sini jadi sebetulnya sehingga semakin menjauh esensi dari apa namanya, spirit keislamannya, kemudian menjadi semakin menjauh. Sesuatu yang saya katakan memang bertentangan sekali dengan apa yang terjadi di sini di kawasan Timur Tengah. Itu buku saya yang terakhir kan juga membahas itu, busana ya. Busana di Arab Saudi dan Indonesia, itu buku saya yang terakhir itu.
sudah ada di portal Nusantara Institute itu tentang mendiskusikan tentang bagaimana busana di sini, bagaimana perkembangan busana di Indonesia. Ya. Indonesia. Nah, terakhir nih Pak, kalau misalnya ini kan sekarang kita masuk ke tahun politik nih, tahun depan Indonesia ada pemilu gitu. Sudah pasti ketakutan banyak orang sebenarnya adalah terjadinya politisasi identitas gitu. Terutama yang pasti akan dipakai itu dua besar adalah agama dan suku atau ras juga biasanya suka diangkat. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir? Kalau bisa mencegah, malah itu akan jadi lebih baik sekali gitu. Tapi kan ini masalahnya ada unsur politik tadi itu yang Pak Sumanto sebutkan. Ini ada kepentingan politik juga di dalamnya. Nah, ini kita sebagai masyarakat gitu ya, sebagai warga negara yang pengen menjaga Indonesia ini tetap damai, tetap toleran gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan nih Pak? Ya kalau ya itu kita didik, kalau menurut saya kita didik masyarakat untuk berpolitik secara rasional, itu tanggung jawab yang besar memang. Sebetulnya politik identitas itu tidak selalu buruk, Mbak, tidak selalu buruk dalam pengertian sah-sah saja orang menggunakan identitas primordial politik. Apa namanya identitas primordial seperti kesukuan, agama, asal dilakukan tidak overdosis. Nah, yang berbahaya itu dilakukan secara overdosis, itu yang berbahaya itu. Kalau enggak, sebetulnya biasa. Politik identitas itu sudah ada di Indonesia sejak zaman udah lama. Orang pakai agama untuk merekrut massa supaya milih itu dari dulu. Misalnya NU itu kan partai politik dulu. PNO, Partai Nahdlatul Ulama, itu pakai identitas tradisional, santri, sarungan, apa dipakai untuk memobilisir massa santri, pesantren-pesantren untuk milih partai NU, PNO, itu identitas. Itu sarungan, orang sarungan harus milih PNO, gitu. Itu politik identitas kan, identitas primordial. PNI melakukan hal yang sama, PKI juga begitu, yang Masumi juga begitu. Padahal sebetulnya mereka sama-sama pakai identitas menerapkan politik identitas mereka itu sebetulnya. Dalam masa Orde Baru pun begitu, politik identitas berbasis agama juga dipakai pada masa Orde Baru. Saya sering mengatakan misalnya dulu kiai-kiai di P3 itu kalau ceramah kemana-mana itu sering bilang orang Islam itu harus nyoblos P3 karena P3 itu gambarnya Ka'bah. Orang Islam itu hajinya kan Ka'bah, mau mobilisir partai yang Islami ya P3 karena itu gambarnya Ka'bah, itu simbol umat Islam sedunia, maka harus dipilih. Itu hampir di mana-mana kiai tokoh-tokoh Islam P3 kalau kampanye kemana-mana pakai itu. Pakai itu. Pakai itu untuk identitasnya itu. Untuk merekrut massa. Jadi orang-orang yang bego-bego itu ikut, oh ya Islami milih, apa gitu. Apa namanya? Dan dianggap Ka'bah itu bukan hanya tempat sentral haji, tapi sebagai simbol global umat Islam. Karena itu harus milih partai P3. Mereka kemana-mana begitu kampanyenya orang-orang P3 itu yang Muslim itu. Golkar juga sama, orang Golkar itu yang kiai-kiainya ya, tokoh-tokohnya Golkar itu dulu kalau ceramah kemana-mana itu selalu bilang umat Islam itu harus milih Golkar karena dalam Al-Quran ada kata sejarah. Sejarah itu artinya pohon. Nah, oleh mereka diartikan pohon beringin. Diartikan pohon beringin. Ini loh ada dalam Al-Quran teks pohon itu. Golkar kan gambarnya pohon beringin. Pohon beringin, iya. Melindungi gitu kan konsepnya. Apa dan sebagainya, maka dipakai, harus dipakai untuk
Golkar juga Islami, ada dalam Al-Quran, ini ada kata sajarah itu pohon beringin, yang diartikan mereka sebagai pohon beringin, itu kan double sekali mereka. Tapi mereka memakai itu juga dalam rangka untuk merekrut mobilisasi masa-masa Islam supaya menarik masa-masa Islam untuk pilih. Itu kan politik identitas berbasis agama. PDI juga sama. Makanya PDI enggak. PDI itu dulu apa itu kampanyenya dulu itu kiai-kiainya itu tokoh-tokoh Islamnya itu kampanyenya pakai Golkar PDI kan gambarnya kepala banteng. banteng. Jadi dia mengartikan surat Al-Baqarah, sapi itu Al-Baqarah itu yang sapi. Diplesetkan diartikan sebagai oleh mereka di ini Al-Baqarah ini juga Islami, ini PDI itu juga Islami karena di situ ada surat Al-Baqarah. Dipakai untuk memobilisir masa-masa di NU, masa Islam di kampung-kampung seperti itu. Tapi mereka dulu melakukan itu sambil guyon, gitu loh, maksudnya bukan banyak mereka sambil guyon, dalam konteks untuk kontestasi sesama tokoh Islam di berbagai macam partai begitu. Kalau dalam konteksnya untuk biasa-biasa saja, dalam guyon-guyon atau dalam konteks untuk strategi yang biasa wajar, itu kan enggak masalah juga. Enggak ada salahnya misalnya orang PKB memobilisasi berarti berdasarkan identitas tradisional NU, atau PAN pakai apa, Gerindra pakai apa, PDI pakai apa, kan enggak ada salahnya juga mereka memakai politik identitas itu berbasis agama atau apa. Hanya masalahnya jangan sampai overdosis gitu aja kan. Nah, kalau sampai overdosis itu yang berbahaya. Sebetulnya kalau politik identitas itu sudah dijalankan oleh masyarakat Indonesia itu. Gampang aja Mbak, misalnya orang luar Jawa mereka akan memilih kandidat apa presiden apa yang dianggap representasi luar Jawa, sukunya. Itu kan politik identitas itu. Yeah. Itu wajar aja. Oh, saya wong Jawa, aku harus milih Jawa dong. Itu kan politik identitas. Wong Jawa milih Jawa, itu kan identitas itu. Wong Batak milih Batak, apa dan sebagainya. Kan itu kan sebetulnya kan politik identitas. Iya kan, nah, identitas. Cuma yang saya katakan tadi itu, sepanjang itu wajar sih tidak masalah, nggak ada salahnya orang berpolitik menggunakan politik identitas. Yang menjadi berbahaya itu kalau memang overdosis. Nah, contoh overdosis itu apa ya? Pilgub Jakarta itu contoh dari penggunaan politik identitas yang overdosis. Ya, awalnya saya melihat parah dalam konteks kontemporer pasca Orde Baru, yaitu Pilgub Jakarta itu sudah sangat overdosis sekali. Jadi sampai menganggap orang yang nggak memilih Anies dianggap tidak Islami, dianggap apa, nah itu sudah sangat double sekali, itu sudah sangat sangat overdosis, dan itu yang sebetulnya tidak boleh terjadi di Indonesia karena itu bisa merusak sendi-sendi kebangsaan, merusak sendi-sendi kenegaraan. Itu yang harus diantisipasi. Politik identitas yang overdosis. Jadi kalau nggak milih si A, dianggap tidak Islami, dianggap tidak ini, nah itu sudah tidak sama sekali, sudah pembohongan besar-besaran itu. Itu sudah sangat Hitlerisasi itu. Ala Indonesia. Hitlerisasi, yang Hitler kan dulu kan begitu kampanyenya, yang tidak ya dia adalah Hitler itu sudah contoh dari politik identitas yang overdosis ya. Kalau kita melihat ada Hitler, ada Donald Trump di Amerika, ada Indonesia, ada Anies dulu dan sebagainya, atau zaman Pak Jokowi yang presiden yang terakhir ini 2014 belum terlalu, iya. Ya belum terlalu, aku lihat tuh karena banyak kompetitornya, banyak belum terlalu. Yang buruk sekali kan yang 2019 kan yang buruk sekali. Nah itu juga politik identitas yang kebablasan. Itu yang harus diantisipasi di Indonesia. Jangan sampai orang kalau nggak memilih si X dianggap tidak Islami, dan memilih si X di Y dianggap Islami. Nah itu yang sangat merusak otak, merusak akal sehat, merusak
sendi-sendi kebangsaan, kebinekaan bangsa yang harus kita hadapi. Nah, caranya bagaimana? Ya memperluas sebanyak-banyaknya untuk berpolitik secara rasional, memperluas sebanyak-banyaknya bagaimana berinteraksi dengan sesama dan seterusnya, supaya sosialisasi ke dalam, ke bawah itu harus dilakukan secara intensif, masif, ya. Jangan sampai masyarakat terutama dari kelompok menengah bawah itu kemudian bisa terhipnotis untuk melakukan itu. Kalau saya melihat, kalau di pilgub potensinya kecil. Kalau pilgub, pilkada, pilek. Kalau pilek itu potensinya kecil. Kalau pilek, karena pilek kan masing-masing partai berusaha untuk, jadi potensinya kecil. Yang cukup bisa ini diantisipasi itu kalau pilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, itu yang bisa itu. Tapi kalau legislatif biasanya potensinya kecil, politik identitas yang overdosis itu. Nah, caranya ya macam-macam, edukasi publik lah. Nah, kita harus betul-betul menggunakan berbagai macam media, institusi untuk melakukan pendidikan politik yang sehat terhadap masyarakat, ya, melakukan edukasi yang tentang politik secara rasional, ya. Kemudian semakin, ya, kemudian di satu sisi juga mendorong kelompok-kelompok untuk tidak menggunakan identitas-identitas primordial itu secara berlebihan, karena itu bisa merusak kebangsaan kita, sendi-sendi kebangsaan kita. Iya, dan juga ini perlu terus-menerus, jangan sampai lelah, ya, sampai lelah untuk menyuarakan tentang pentingnya persatuan, pentingnya karena kalau tidak, ya itu Indonesia akan sangat mengkhawatirkan sekali di masa-masa yang akan datang. Tapi yang ingin saya garis bawahi sebetulnya, overdosis itu sebetulnya tidak hanya berbahaya dalam konteks politik identitas, politik non-identitas pun bisa berbahaya kalau itu dilakukan secara overdosis sebetulnya. Jadi misalnya gini, ultrakonservatisme dalam konteks agama itu sama bahayanya dengan ultranasionalisme dalam konteks non-agama. Untuk kelompok ultranasionalis itu juga berbahaya. Nanti yang kalau ultranasionalis, kalau sangat militan overdosis, itu bisa berbahaya. Yang jadi korban biasanya kelompok-kelompok agama bisa jadi korban itu kalau terlalu kelompok ultranasionalis itu. Contohnya sudah banyak di mana-mana. Di Timur Tengah ada, di mana-mana ada kelompok ultranasionalis itu yang nanti menjadi korban biasanya kelompok-kelompok agama. Nah, kalau ultra konservatif agama nanti jadi korban kelompok-kelompok nasionalis apa. Biasanya begitu. Kembangnya biasanya itu selalu begitu. Misalnya dulu Jamal Abdel Nasir itu kan dianggap ultranasionalis. Jamal Abdel Nasir Mesir itu menjadi korban kelompok-kelompok agama, dianggap tidak mendukung gagasan nasionalisme, gagasan itu jadi korban deh. Itu terjadi di Syria, di Mesir, di mana-mana, di Yaman, di mana-mana begitu. Nah, karena itu muncul kelompok agama. Ketika kelompok agama muncul, kelompok ultra konservatif muncul. Nah, mereka kayak gitu. Jadi sama-sama militan, sama-sama ultra, sama-sama overdosis, itu memang berbahaya di mana-mana gitu. Entah itu berbasis apapun, sebetulnya berbahaya. Nah, karena itu memang harus kalau dalam Indonesia sekarang kan yang muncul kan agama. Ya. Yang agama sekarang ini dalam konteks Indonesia. Tapi harus hati-hati itu. Kalau kelompok agama itu bisa menguat, sekuat itu bisa memunculkan kelompok ultranasionalis. Nah, itu harus hati-hati ini. Karena itu sudah terjadi di mana-mana. Jadi ketika kelompok ini menguat, kuat, dan
apa namanya mengorbankan yang lain, nanti akan muncul kelompok itu, akan muncul dan gantian untuk melakukan. Nah itu yang harus kita waspadai itu, supaya balance itu bagaimana, supaya kelompok, karena memang Indonesia itu ada karena kerjasama antara kelompok nasionalis, kelompok agama, kelompok tradisionalis gitu kan. Jadi itu jangan sampai satu di antara mereka itu menjadi overdosis, menjadi ultra tadi. Itu yang harus kita jaga, memanage itu bagaimana supaya balance. Sebab kalau tidak itu pasti akan banyak yang dikorbankan, tergantung siapa yang kuat itu, yang powerful, nanti yang powerless akan jadi korban. Itu di mana-mana begitu, Mbak. Kalau kasus lihat di Irak, di Suriah, di Yaman, di Mesir, di mana begitu, dinamikanya begitu. ISIS itu contoh dari kelompok ultra konservatif berbasis agama. Itu kelompok ultra konservatif agama. Itu kan partai-partai partai-partai sekuler yang ada di Suriah dan Irak, itu adalah representasi dari kelompok ultranasionalis dan seterusnya. Itu Yaman sampai sekarang itu gitu karena ada perebutan itu ya. Ada faksi yang lain kerajaan, tapi kurang begitu banyak ini sekarang. Dulu ada, tapi sekarang ada. Jadi itu harus betul itu. Maka moderatisme memang menjadi jalan tengah. Moderatisme ini ya. Ya, moderatisme, sikap moderatisme itu bisa menjadi sikap yang paling baik untuk membuat kelompok-kelompok itu supaya tidak menjadi ekstrim. Nah, kalau sudah ekstrim kan, ultra itu kan sebetulnya ekstrim ya. Baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, itu sama-sama membahayakan kan sebetulnya. Di mana-mana orang ekstrim itu membahayakan. Karena orang ekstrim itu kalau orang menjadi ekstrim, itu akal sehat menjadi hilang. Orang tidak bisa lagi menggunakan akal sehat. Hilang akal sehat kalau orang sudah ekstrim itu. Nah, supaya tidak menjadi ekstrim, moderatisme harus dijaga. Ya, oke, berpolitik nasional, tapi nasionalis harus seimbang. Jangan menjadi ultra. Oke, menggunakan Islam, agama, tapi jangan menjadi ultra. Nah, itu kalau sudah menjadi ultra, memang membahayakan sekali. Nah, itu memang harus kita waspadai bersama-sama. Moderatisme menjadi jalan yang menurut saya salah satu yang reasonable dalam konteks Indonesia untuk menjaga itu supaya bisa tetap balance. Ya. Jadi antara yin yang-nya itu supaya nggak jomplang gitu. Itu harus itu. Nah, itu kita sudah agak miring-miring nih kalau di Indonesia itu. Gara-gara pilgub di Jakarta, pilpres, ya itu membuat menjadi agak miring nih. Kalau udah miring bahaya ini, harus di sini. Dan susah mengembalikan lagi nih ke posisi yang seimbang itu kalau tidak ada kerjasama dari semua pihak. Iya, makanya harus kerjasama semua kelompok. Harus, karena kadang-kadang yang saya lihat kan dalam konteks Indonesia, pelakunya itu kan sebetulnya bukan hanya kelompok agama. Mereka bisa membabi buta itu juga karena ada dukungan politik. Itu yang membuat saya jengkel di mana-mana itu. Misalnya pemerintah daerah, itu kan mereka banyak yang di antara mereka kan ada yang menjadi kaki tangan kelompok-kelompok agama yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Ya. Pemerintah kok menjadi kaki tangan kelompok agama. Kelompok agama yang seharusnya tunduk pada pemerintah. Bukan sebaliknya. Nah, tapi yang terjadi di Indonesia, pemerintah di daerah-daerah itu kan banyak sekali yang daerah yang didikte oleh kelompok-kelompok agama. Yang seharusnya itu tidak boleh terjadi. Balance itu tidak akan mungkin terwujud kalau masih berlaku seperti itu. Nah, kadang-kadang kelompok politik, kelompok pemerintah, kadang-kadang juga menjadi bagian dari intoleransi dan sebagainya di masyarakat. Dan itu kalau sudah seperti itu ya susah sudah. Jadi harus jangan hanya menyalahkan kelompok agama, karena mereka juga sebetulnya melakukan itu karena ada dukungan. Ada dorongan juga. Ada dukungan. Nah, masa melihat misalnya contoh gampang, masa aparat kepolisian atau apa diam melihat orang-orang merusak tempat ibadah atau merusak tempat-tempat kelompok
agama minoritas kan lucu kok. Keamanan kok diem aja melihat gerombolan-gerombolan itu. Justru melindungi dan mengayomi. Ya, makanya kan sebetulnya apa yang terjadi di Indonesia kan sebenarnya tidak murni adalah kesalahan mereka, kelompok agama kan. Tapi aparat keamanan, pemerintah, politik juga ikut bertanggung jawab dalam. Seandainya mereka semua bertindak tegas, hukum dijalankan dengan baik, aparat melakukan fungsi keamanan dengan baik dan tertib, kan sebetulnya itu tidak akan terjadi. Sehebat-hebatnya kelompok agama itu, mereka kan nggak punya senjata, nggak punya senapan. Yang punya senapan kan apa namanya? Keamanan, aparat. Nah, kalau itu sebetulnya bisa berfungsi, berjalan dengan baik, sebetulnya itu tidak akan menggelembung. Amatan saya mereka bisa begitu karena bisa pembiaran, bisa karena itu dan sebagainya. Dan orang melakukan pembiaran ini itu karena ada tujuan ini itu. Nah, itu yang bisa semakin jadi kompleks dalam konteks Indonesia karena adanya ketidakkonsistenan dari kita yang melakukan itu sendiri. Jadi bukan hanya kelompok agama, tapi juga kelompok non-agama, kelompok sekuler juga tidak konsisten dalam melakukan apa namanya melakukan gerakan-gerakan toleransi, kebinekaan dan sebagainya. Banyak dari mereka juga yang tidak konsisten karena demi kepentingan politik, demi kepentingan ekonomi apa dan sebagainya, itu yang membuat menjadi semakin kompleks pekerjaan rumah yang harus dilakukan di Indonesia. Gitu Mbak, kira-kira. Terima kasih sekali loh Pak, ini buat obrolan sorenya yang insightful banget buat kita, terutama teman-teman Rumah Kebangsaan, dan kita juga berharap ajang pemilu 2024 nanti kita akan lebih baik lah daripada sebelumnya gitu. Dan kita mencoba untuk tadi meminimalisir politisasi identitas gitu ya, terutama yang over ini tadi gitu. Terima kasih sekali Pak Sumanto untuk waktunya. Nanti kita juga akan angkat buku Bapak nih di bulan Ramadan ini sebagai bahan bacaan yang akan kita share ke teman-teman. Oke, terima kasih. Terima kasih, selamat sore Bapak. Sampai ketemu lagi.